Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-course Insight Meta Ads for Digital Product. Kedepannya e-course ini akan membahas tentang insight dan juga strategi gimana caranya kita beriklan di Meta untuk digital product dan juga pengenalan tentang digital product itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri dari tim Advertisan sebagai founder dari advertisan.id. Oke, langsung aja kita masuk ke pengenalan digital product. Jadi sebenarnya digital product itu apa? Digital product adalah produk yang dikonsumsi dengan cara digital, tidak berupa fisik. Maksudnya adalah produk-produk digital ini tidak ada fisik barangnya seperti fashion, skincare, kosmetik, baju, gamis, dan lain sebagainya. Ya, jadi dikonsumsinya dengan cara digital, yaitu entah berupa akses di member area atau file yang bisa di-download dan lain sebagainya. Contoh dari digital product adalah e-course, kelas online, template desain, platform, dan lain sebagainya. Ya, contoh-contohnya ini. Kemudian mengapa kita perlu expand bisnis ke digital product? Kenapa saya bilang expand? Ketika saat ini teman-teman sudah punya bisnis di produk fisik, seperti saya juga punya bisnis di produk fisik, tapi kita juga membuat bisnis di digital product. Salah satunya advertisan ini. Kenapa kita perlu digital product? Karena HPP produk terjangkau, bahkan gratis. Jadi untuk beberapa produk itu kita harus bayar HPP dengan harga yang relatif lebih murah daripada kita misalkan harus produksi barang fisik. Misalkan kita bikin gamis, harus sekian roll beli kain, atau kita maklun pabrik harus 1000 pieces dan lain sebagainya. Harga HPP digital product ini relatif lebih terjangkau, bahkan gratis kalau misalnya kita membuat sendiri materi-materinya dan juga kita produksi sendiri. Misalkan kita punya skill desain, kita bisa buat template desain sendiri. Nah itu gratis ya HPP-nya. Atau kalau kita bayar profesional juga biayanya relatif lebih murah. Yang kedua adalah sekali produksi atau beli bisa dijual secara berkali-kali. Nah ini juga enaknya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan barang fisik nih, kita mau jual 1000 ke 1000 customer, kita harus produksi 1000 barang. Sedangkan kalau produk digital, kita mau jual ke 1000 klien, 1000 customer, kita hanya cukup bikin sekali aja karena aksesnya tinggal dikirim ke email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Otomatis tadi HPP-nya terjangkau dan juga sangat ekonomis ya. Yang ketiga adalah pembayaran cash transfer atau tanpa COD. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini jualan online fisik, produk-produk fisik seperti tadi fashion, herbal, atau kosmetik, skincare, dan lain sebagainya, itu hampir 90% customer yang membeli itu melakukan pembayaran dengan COD. Artinya kita butuh cash flow yang besar, butuh modal yang besar untuk kita melakukan pembayaran. Untuk kita menjalankan bisnis ini, karena customer ya bayarnya COD, otomatis uangnya customer itu nggak langsung masuk di kita, tapi ke platform dulu. Ke platform biasanya ada marketplace atau agregator, nanti baru dari situ transfer, dari situ pencairan ke rekening kita. Berarti kita butuh cash yang besar. Dan yang keempat adalah tanpa RTS atau return ya, atau retur. Nah, seperti teman-teman tahu juga, produk-produk fisik itu pasti akan ada RTS atau retur. Nah, retur ini jumlahnya tiap toko, tiap seller ini beda-beda ya, tergantung dari gimana CS-nya. Ada yang 5%, 10%, bahkan sampai 30% dan 40% itu juga ada. Nah, digital produk ini itu nggak ada retur karena pembayaran di depan. Ya, jadi secara cash flow itu sangat sehat sekali dibandingkan dengan produk fisik. Ya, mungkin minusnya adalah kita harus kreatif dalam membuat produk ya, dan juga cara beriklannya yang agak sedikit berbeda dengan produk fisik. Nanti akan kita bahas detail strategi atau funneling yang biasa saya gunakan untuk digital produk ini.
beberapa jenis lisensi produk digital. Jadi produk digital ini memiliki beberapa jenis lisensi. Sebenarnya lebih dari 4 ya. Cuma di sini saya hanya cantumkan 4 saja karena ini adalah lisensi-lisensi yang memang sering digunakan di market Indonesia. Jadi apa itu lisensi? Lisensi itu adalah hak yang bisa kita gunakan untuk produk digital itu sendiri, ya. Ada personal license, commercial license, private label right, dan juga master resale right. Ya, ada 4 jenis lisensi ini. Jadi ketika kita membeli sebuah produk digital, kita harus perhatikan lisensinya apa, ya. Jadi nggak semua produk digital itu bisa dijual. Ini kalau teman-teman beli ya. Kalau teman-teman beli, tidak semua lisensi produk digital ini bisa kita jual lagi. Tergantung lisensi yang ditawarkan atau yang diberikan oleh vendor. Nah, nanti penjelasan mengenai masing-masing lisensi ini akan ada di video berikutnya.